Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tematik. Untuk semester 2, model pembelajarannya adalah dengan menggunakan media video. Yang menyampaikan pada video bisa Bu Ainun, Pak Toto maupun Bu Wiwit. Nanti setiap pembelajaran ada tugas dan diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Oh iya, kalian butuh 2 alat, bisa menggunakan stabilo atau menggunakan bolpen. Jadi, ikuti langkah-langkah dari Bu Ainun ya. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6 cita-citaku. Untuk hari pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silahkan disimak. Anak-anak silahkan buka halaman 7. Pembelajaran kali ini adalah tentang puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang terkait rima, irama, dan disusun dalam bentuk bait dan baris. Bahasa puisi berbeda dengan bahasa lisan atau tulisan biasa. Bahasa puisi biasanya indah dan imajinatif atau bersifat hayalan, menggambarkan perasaan dari pengarangnya. Ciri-ciri puisi secara umum sebagai berikut. Yang pertama, penulisan dalam bentuk bait. Silahkan digarisbawahi ya, mengikuti apa yang dilakukan Bu Ainun. Yang kedua, diksi. Digunakan dalam bentuk puisi bersifat kias, padat, dan indah. Diksi adalah, yuk sama-sama ditulis. Diksi adalah pemilihan kata. Oke, silahkan ditulis di sebelah sini atau di sebelah sini boleh ya. Diksi adalah pemilihan kata bersifat kias. Kias itu bukan makna yang sebenarnya, padat dan indah. Jadi semakin banyak pemilihan kata yang bersifat kias pada puisi kalian insya Allah akan lebih bagus ya. Contohnya apa? Misalkan kita mau bilang, wah matamu indah sekali, tetapi pemilihan katanya diganti, ada pelangi di bola matamu. Nah seperti itu adalah diksi. Yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa yang dominan dalam bentuk puisi. Sama tadi hampir seperti diksi ya. Jadi kalau untuk majas, tadi Bu Ainun lebih ke majas, cenderung ke hiperbola atau melebih-lebihkan ya. Jadi misalkan hatiku berkecamuk bagai gelombang lautan yang menggulung-gulung. Nah, seperti itu. Nah, berarti itu majas atau gaya bahasa yang dilebih-lebihkan. Oke. Yang kelima, setting alur tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Ini tadi adalah 5 ciri ya, 5 ciri dalam puisi. Oke. Secara sederhana, puisi terbentuk dari beberapa unsur. Yang pertama, kata merupakan unsur utama yang diperlukan untuk membentuk sebuah puisi. Kata hendaklah dipilih dengan seksama. Pemilihan kata atau diksi yang tepat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Kata yang dipilih disusun menjadi sebuah larik. Jadi, larik itu apa? Larik itu adalah kalimat ya. Bahasa lainnya larik adalah kalimat. Oke. Larik atau baris dapat disebut juga dengan kalimat. Oh, ternyata ada ya di bawahnya. Larik bisa berupa 1 kata saja, 2 kata atau lebih. Bisa berupa kalimat. Jadi kalian boleh membuat puisi hanya 1 kata,
ibu. Misalkan seperti itu. Itu saja sudah boleh ya. Itu dinamakan dengan lari. Kemudian ada bait. Bait itu adalah kumpulan lari. Kumpulan lari. Pada bait kita dapat menemukan makna puisi. Jadi kalau kalian ingin memahami makna puisi, kalian harus menyelesaikan membaca satu bait puisi. Bunyi. Bunyi terdiri dari rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi ya. Rima itu pengulangan bunyi atau bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata. Kata kuncinya sederhana, pengulangan bunyi. Silakan ditulis. Adapun irama adalah pergantian tinggi rendahnya. Ibu, aku cinta padamu. Nah, seperti itu. Itu termasuk irama. Panjang pendek, keras lembut ucapan. Bait, baik rima maupun irama membuat puisi menjadi indah dan enak didengar. Kemudian makna. Makna adalah isi atau pesan yang terkandung dalam puisi. Makna penyampaian pesan, maksud, tujuan yang ingin disampaikan. Oke, tadi kita udah belajar materinya. Sekarang kita belajar sampelnya ya, contohnya. Perhatikan, di sini ada puisi yang berjudul Menjadi Pilot Hebat. Ini judul namanya ya. Kemudian satu baris. Dinamakan satu baris, terdiri dari dua kata ya. Ini dua kata. Satu baris. Ingat, ini namanya satu baris. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Berarti rangkaian ini tadi dinamakan dengan bait. Kemudian kita bait 1 ya, kita ke bait 2. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 baris ya. Ini bait kedua. 4 baris. Oke. Kalau yang pertama tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Yang bait kedua ada 4 baris. Loh Bu, kok bisa berbeda-beda? Iya, karena puisi tidak harus sama seperti pantun. Jadi kalau di pantun adalah baitnya harus terdiri dari 4 baris, tapi kalau di puisi tidak ya, puisi bebas. Kemudian kalau di pantun itu bersaja ABAB, kalau di puisi tidak ya. Jadi kalian boleh AABB, ABBA, atau ABAB diperbolehkan. Oke, kita sudah belajar tentang bait dan baris. Baris itu yang satu deret. Jadi kalau bait kumpulan dari beberapa baris. Oke, kali ini kita akan belajar tentang rima. Rima adalah pengulangan bunyi. Jadi berbeda seperti pantun. Kalau pantun rimanya menggunakan ABAB atau akhirannya itu harus dibuat sama. Tapi kalau puisi kalian bebas menentukan rimanya ya. Coba kita baca atau bagaimana sih cara menentukan rima dalam sebuah puisi. Coba kita lihat ke sini, ayah, ibu, akhirannya u, nggih. Kalian boleh menentukan dia sebagai a. Kemudian pilot hebat, akhirannya t, t berbeda dengan u, kalian boleh menulisnya sebagai b. Kemudian selamat, itu t lagi, berarti b pengulangannya ya. Kemudian dilanjutkan terbaik K, itu berbeda dengan T, maka kita bisa menyebutnya sebagai A lagi. Semuanya kita kembali ke B. Jadi rima pada bait 1 kita bisa sebut AB, B, AB seperti itu. Oke, coba kita ke bait kedua. Kita mulai lagi dengan A. Ayah, ibu, berarti akhirannya A. Anakmu ini, I berbeda dengan U, maka kita bisa sebut dengan B bunyinya. Pilot hebat, kita kembali ke A karena berbeda. Kemudian nanti I lagi, maka dia bisa disebut dengan B. Maka rimanya bait kedua adalah AB, AB. Seperti itu anak-anak. Oke, kita akan
pelajari cara membaca puisi ya, karena puisi yang baik adalah jika membacanya pun juga baik. Silakan anak-anak buka halaman 17. Kita akan belajar membaca puisi. Membaca puisi berbeda dengan membaca cerita atau juga membaca majalah. Puisi hendaknya dibaca dengan penuh penghayatan sesuai tema. Tema adalah dasar pembuatan puisi. Jadi tema dulu baru kerangka puisi, baru jadi puisi, seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan? Ekspresi dalam membaca puisi. Ya, jadi kalau puisinya tentang amarah, ya kalian membacanya dengan ekspresi marah. Jika puisinya tentang bahagia, maka kalian membaca dengan bahagia, seperti itu. Kinesik atau gerak tubuh. Jadi ada gerakan, hai para pemuda, misalkan seperti itu. Jadi tangannya digerakkan, jangan cuma diam seperti patung, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah irama puisi. Irama puisi panjang pendeknya, keras lembutnya, kuat lemahnya suara. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat. Jadi membaca puisi itu bisa saja nadanya tinggi atau kembali lagi turun, seperti itu ya. Oke, itu cara membaca puisi. Semoga nanti saat anak-anak membaca puisi, anak-anak menghayati puisinya ya, sesuai anjurannya. Tugas anak-anak adalah coba dibuka halaman 8 ya. Di sini ada ayo menulis. Tuliskan puisi tentang hewan peliharaanmu di rumah.